Halo Sobat Kin Bijak, pada saat ini kami Kin Bijak ada di Puskesmas Janti, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sedang mengawal meliput kunjungan Wamenkes. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Saya mengunjungi beberapa tempat di Malang. Tadi saya sudah ke Postu Sukun, Kelurahan Sukun, kemudian sekarang saya ke Puskesmas Janti untuk memastikan bahwa beberapa program yang berkaitan dengan pengelolaan kesehatan di masyarakat itu berjalan secara maksimal. Tadi di Postu Sukun itu saya melihat adanya pemeriksaan akut case finding, yaitu pemeriksaan kasus aktif yang tidak diketahui untuk penyakit TBC. Salah satu program Quick Win dari Bapak Presiden adalah menurunkan angka TBC yang ada di masyarakat. Caranya bagaimana? Yang tidak bergejala, yang kontak erat, yang ada serumah dengan penderita TBC, itu juga harus diperiksa. Kalau mereka diperiksa, mereka nanti ketahuan, nanti akan dilakukan pengobatan. Begitu. Jadi salah satu kunci sukses yang sudah ada di sini adalah dengan adanya satu RW di kecamatan sini yang sudah bebas TBC. Padahal sebelumnya ada 14 kasus di tahun 2023. Dalam waktu 2 tahun mereka sudah bisa mengentaskan TBC di satu RW di Kelurahan Bojong Rejosari. Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun. Jadi dengan itu membuktikan bahwa kalau kita melakukan pendekatan yang maksimal kepada pengelolaan tuberkulosis di masyarakat, tidak mungkin puskesmas tuberkulosis ini bisa teratasi di Indonesia yang sekarang menduduki urutan kedua terbesar angka tuberkulosisnya di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya melihat kegiatan di Puskesmas, terutama kegiatan cek kesehatan gratis sudah berjalan di Puskesmas Janti ini. Kemudian yang ketiga mengenai pengolahan Puskesmas, manajemen Puskesmas, yaitu menggunakan integrasi layanan primer, itu juga sudah berjalan. Kemudian tadi kita membuka diskusi, salah satu topik hot diskusi adalah dengan adanya memberikan informasi akan adanya koperasi merah putih di seluruh desa di Indonesia. Dan salah satu koperasi merah putih di dalamnya unit fungsionalnya adalah di bidang kesehatan, yaitu dengan adanya apotek desa dan klinik desa di setiap koperasi di desa yang akan dibangun 80.000 lebih di seluruh desa di Indonesia. Dengan begitu maka pendekatan kesehatan akan lebih maksimal, akan lebih dekat dengan masyarakat. Yang tempat-tempatnya jauh, yang di kepulauan, daerah-daerah terpencil, yang jauh dari puskesmas induk, nanti akan ada di tiap-tiap desanya klinik desa dan apotek desa. Dah, itu yang saya lakukan. Komen terkait adanya dugaan pencabulan dokter kepada pasien di Malang gimana, Dok? Di Malang? Ya, di Malang ada juga dugaan baru kemarin viral juga di media sosial. Yang di Malang saya terus terang belum baca, tapi setiap kegiatan yang berada di dalam luar konteks pemberian layanan yang lege artis atau yang di luar etika, tentu kita akan tindak lanjuti, karena kita tahu bahwa itu mencederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, sudah tanda registrasinya oleh Kemenkes. Kalau dicabut tanda registrasinya,
maka dia tidak akan bisa praktek seumur hidup. Nah, ini adalah salah satu bentuk. Saya akan sangat sedih dan sangat menyesalkan segala bentuk kegiatan yang di luar kegiatan, ya, di luar tindakan etis yang harusnya dilakukan berdasarkan sumpah dokter yang suci. Makasih. Berikutnya apa Pak yang sudah dilakukan? Jadi kita akan terus melakukan pembinaan melalui ke Konsil Kesehatan Indonesia, melalui organisasi profesi, melalui kegiatan-kegiatan lain, tentu menguatkan sistem pendidikan kita, bekerja sama juga dengan institusi pendidikan untuk memberikan pendidikan etika yang lebih baik. Dan untuk penyaringan proses ujian akan ada proses penyaringan, namanya penyaringan psikologis, uji psikologis yang kita sebut sebagai MMPI. Nah, MMPI ini nanti dengan mengetahui MMPI akan diketahui apakah yang bersangkutan itu mengalami kelainan psikologis atau tidak. Kalau dia mengalami kelainan psikologis dan tidak cocok untuk menjalankan profesi dokter, tentu akan kita tolak walaupun secara akademis. Apa yang